Siapa yang tidak mengenal uang? Sebuah alat yang dapat digunakan untuk ditukar dengan barang atau jasa. Hampir semua orang di dunia ini bekerja untuk mendapatkan uang, dan hampir semua orang di dunia ini membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup. Tapi mengapa uang bisa begitu berharga? Sebelum adanya uang, anggota-anggota kelompok masyarakat berspesialisasi melakukan tugas-tugas. Mereka berbagi barang dan jasa melalui ekonomi tolong-menolong dan utang budi. Ekonomi tolong-menolong dan utang budi tidaklah berjalan ketika orang asing di luar kelompok mencoba bekerja sama. Maka diciptakanlah sistem barter atau menukar barang dengan barang untuk mengatasi hal tersebut. Namun barter hanya efektif ketika bertukar kisaran produk yang terbatas. Selain itu, perbedaan standar kualitas dari barang yang sama juga menjadi kelemahan dari sistem barter. Karena tentu dalam barter, petani yang menghasilkan kualitas gandum yang bagus tidak mau disamakan dengan petani yang menghasilkan gandum jelek. Intinya barter tidak bisa menjadi dasar ekonomi kompleks. Kemudian beberapa perkumpulan masyarakat menemukan konsep yang kita kenal sekarang ini dengan nama uang. Uang diciptakan berkali-kali di banyak tempat. Uang bukanlah logam dan lembaran kertas. Uang adalah apapun yang orang-orang bersedia gunakan untuk melambangkan nilai benda-benda lain untuk bertukar barang dan jasa. Ada banyak jenis uang. Yang paling akrab kita temui berbentuk koin dan kertas. Namun uang ada sebelum ditemukannya koin dan kertas. Berbagai kebudayaan telah mencapai kemakmuran menggunakan benda-benda lain sebagai sarana pertukaran, semisal cangkang kerang, kulit, garam, padi-padian, kain, dan surat sanggup bayar. Bahkan kebanyakan dari kita sekarang bertransaksi tidak menggunakan uang koin dan kertas. Kita lebih banyak bertransaksi menggunakan data elektronik yang dipindahkan dari satu komputer ke komputer lainnya. Di masa sekarang, uang kertas dan uang logam adalah bentuk uang yang langka, karena pada tahun 2006, total jumlah uang di dunia adalah 473 triliun dolar Amerika. Namun jumlah total uang logam dan uang kertas kurang dari 47 triliun dolar Amerika. Jadi, lebih dari 90% uang yang beredar di dunia sekarang hanya ada di server-server komputer. Cangkang kerang, uang kertas, maupun data elektronik memiliki nilai hanya dalam imajinasi kita bersama. Dengan kata lain, uang bukanlah produk material, uang adalah produk psikologis. Namun mengapa uang bisa berhasil? Mengapa orang bersedia menukar sawah yang subur hanya dengan sekarung cangkang kerang di masa lalu? Atau di masa sekarang, orang-orang bersedia bekerja kemudian dibayar menggunakan data dari server-server komputer yang bahkan tidak bisa kita pegang. Orang-orang bersedia melakukan hal-hal semacam itu karena kepercayaan. Contohnya, ketika seorang petani menjual harta bendanya dengan sekarung kerang yang akan dia bawa ketika berpindah ke provinsi lain, dia percaya ketika dia sampai di tempat yang dia tuju, orang-orang lain akan bersedia menjual tanah, makanan, dan rumah kepadanya ditukar dengan kerang-kerang itu juga. Dan yang membuat kepercayaan itu adalah jejaring hubungan politik, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang sangat kompleks. Pada awalnya ketika versi-versi uang pertama diciptakan, orang-orang tidak mempunyai kepercayaan semacam itu, sehingga uang perlu didefinisikan sebagai benda-benda yang mempunyai nilai manfaat atau nilai bawaan. Pada awal mulanya, manusia menjadikan satu komoditas yang dianggap memiliki nilai manfaat yang berlaku bagi semua orang sebagai standar nilai tukar. Contohnya seperti garam, gandum, kulit binatang, jagung, tergantung sejauh mana komoditas itu berlaku secara umum di daerah geografis tersebut. Gagasan untuk menjadikan satu komoditas sebagai standar nilai tukar ini terbentuk berkali-kali di banyak tempat terpisah, seperti garam yang digunakan oleh bangsa Romawi kuno pada awal peradabannya, dan biji coklat sebagai alat tukar pada peradaban Aztec. Uang yang paling pertama dikenal dalam sejarah adalah uang jelai, yang muncul pertama kali di Sumeria pada 3000 tahun sebelum Masehi, di tempat dan waktu yang sama ketika manusia pertama kali menggunakan tulisan. Uang ini terbuat dari jelai, sejenis padi-padian yang menjadi makanan utama bangsa Sumeria. Bulir-bulir jelai dalam jumlah tertentu digunakan sebagai takaran untuk menilai dan mempertukarkan barang dan jasa lainnya. Takaran yang paling umum digunakan adalah sila, kira-kira sebanding dengan 1 liter di masa sekarang. Apabila seorang pekerja pada waktu itu mendapatkan gaji 60 sila per bulan, jelai yang dia dapat dikonsumsi sendiri, dan kelebihannya bisa ditukar dengan barang lainnya.
semisal minyak, bisa ditukar dengan 20 sila. Kekurangan uang jenis ini apabila mau membeli sesuatu barang semisal tanah atau ternak tidaklah praktis, karena butuh berkarung-karung jelai untuk ditukar dengan barang-barang tersebut. Akhirnya pada sekitar 2000 sebelum Masehi, manusia mulai mempercayai uang yang tidak mempunyai nilai bawaan. Terobosan ini muncul di Mesopotamia dengan nama shikal perak. Tidak seperti sila jelai bangsa Sumeria, shikal perak tidak mempunyai nilai manfaat. Perak tidak bisa dikonsumsi maupun dijadikan senjata karena terlalu lembek. Waktu itu, perak juga tidak bisa dijadikan bahan baku untuk peralatan apapun. Shikal perak bukanlah uang logam, tetapi hanya 8,33 gram perak. Dibutuhkan timbangan untuk transaksi dengan menggunakan shikal perak. Dari dasar berat perak inilah pada tahun 640 sebelum Masehi, Raja Lydia Aliates mengeluarkan uang logam pertama di dunia. Dicetak dengan tanda pengenal yang memungkinkan orang mengetahui kandungan logam berharga tanpa ditimbang pada setiap transaksi. Lambang dalam koin juga menyatakan pihak berwenang yang menerbitkan koin tersebut dan menjamin kandungannya. Bentuk dan ukuran koin bervariasi di sepanjang sejarah. Asalkan mereka mempercayai kekuasaan dan integritas sang raja, berarti mempercayai koin-koinnya. Contohnya koin denarius yang dikeluarkan Romawi. Orang-orang di luar kekaisaran Romawi dengan mudah menyetujui nilai koin denarius Romawi, karena mereka mempercayai kekuasaan dan integritas kaisar Romawi yang nama dan gambarnya menghiasi koin tersebut. Logam yang digunakan untuk membentuk koin ini biasanya berupa perak atau emas, karena emas dan perak cenderung tahan terhadap korosi atau oksidasi di udara yang lembab, tidak terlalu keras sehingga mudah dicetak, dan juga langka untuk didapat sehingga hanya otoritas tertentu saja yang bisa memproduksi emas atau perak. Bentuk koin emas dan perak ini berhasil mendapatkan kepercayaan yang sangat besar selama ribuan tahun, dari zaman peradaban Lydia, Persia, Yunani, Romawi, hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke India, Tiongkok, dan Amerika, dan akhirnya menjadikan seluruh dunia menjadi satu yuna moneter tunggal yang mula-mula berlandaskan emas dan perak, dan sekarang berlandaskan mata uang terpercaya seperti pound Britania dan dolar Amerika. Penggunaan bentuk uang koin emas dan perak ini terus berlanjut sampai ditemukannya kertas oleh Cailun di Cina. Pada periode dinasti Tang di tahun 618 sampai 907 Masehi, para pedagang banyak yang menyimpan harta yang dimiliki. Sebagai gantinya, mereka menerima catatan jumlah kekayaan yang mereka sebut 费钱. Inilah yang kemudian berkembang menjadi uang kertas dari masa ke masa. Uang adalah satu-satunya sistem kepercayaan ciptaan manusia yang bisa menjembatani nyaris setiap jurang budaya dan kepercayaan agama. Orang-orang boleh berbeda budaya maupun tidak bersepakat mengenai kepercayaan agama, namun tetap saja bersepakat meyakini kepercayaan moneter yang sama.